Oke, balik lagi di konten Dia Talking bersama si Dia di episode ketiga, video ketiga. Nah, oke, di video kali ini kita akan ngebahas tentang kata yang kemarin-kemarin lagi happening, yang kemarin-kemarin sedang viral, yaitu antara mudik dan pulang kampung. Nah, di video kali ini gua nggak sendirian. Gua di sini ditemenin sama teman-teman gua. Yang pertama di sini ada Argi. Halo, Halo Argi, hai. gimana kabarnya Gi? Alhamdulillah masih sama aja nih. Stay di rumah di Jakarta ya? Jakarta gue. Jakarta gimana sekarang keadaannya? Masih masih PSBB yang seketat itu kah? Sebenarnya kalau dibilang ketat sih nggak seketat itu lah ya. Masih ada yang masih keluyuran gitu. Apalagi sekarang lagi puasa. Sore gue Nah, keluar gitu. Mau lihat isi bensin gitu. Buset yang ngabuburit banyak banget coy. Kira udah takut gitu sama corona tapi ya udahlah masalah perut gitu kan iya sih. siapa yang mau ngatur kayak gitu sih. Masih rame-rame aja sih kalau di Jakarta gitu. Padahal dari Pak Anies sudah ngehimbau banget ya. Udah sebenarnya himbauan-himbauan kayak gitu bakal mempan sih kalau belum ada sanksi berat banget gitu. Kalau bakal masyarakat di sini juga, bukan masyarakat sini juga sih, maksudnya yang lain juga pasti sama kayak gitu. Kalau belum ada sanksi yang bener-bener saklek berat, belum belum terlaksana banget sih kalau menurut gua. Masyarakatnya masih leha-leha berarti ya. Betul. Yoi, kita pindah ke Bogor. Di Bogor ada Sapi. Kalau Sapi, Halo bos, gimana kabarnya Pik? sehat terus alhamdulillah. Gimana tuh Bogor sekarang masyarakatnya? Di Bogor ya mirip-mirip sama Jakarta lah. Di sini diterapin PSBB tapi kalau gue lihat dari depan rumah gue jalan terasa kecil aja masih ya seramai itu gitu loh. Mau pagi, siang, sore. Justru menurut gue kayak biasa-biasa aja loh, masih kayak kehidupan normal gitu loh. Masyarakat nggak ada ketakutan sama sekali. Tapi pakai pakai masker tuh. Apa Iya, kagak? tapi kemana-mana tetap pakai masker sih. Iya. Kesadarannya sebatas itu, sebatas masker aja kesadaran masyarakatnya. Yang penting ada lah, seenggaknya kayak gitu kan. Yang di Purwokerto nih ada Bagas. Halo Bagas. Halo, Gimana Gas? Kabarnya? alhamdulillah baik. Nah, gue penasaran banget nih Purwokerto gimana keadaannya setelah Kalau corona ini. kalau di Purwokerto sendiri sih masih diperlakuin jam malam sih ya. Untuk lockdown daerah sih belum untuk sementara ini. Ada beberapa pintu-pintu masuk di desa kelurahan itu masih banyak ditutup, tapi ada jalur utama untuk masuk. Di situ kita kayaknya dites lah, kayak terus harus cuci tangan, harus pakai masker kayak gitu sih di Purwokerto. Berarti checkpointnya lebih banyak ya? Ya kayak gitu untuk kesadarannya dari Bupati udah menghimbau banget sih dari teman banyak yang dukung ke Bupati. Kalau buat mahasiswa-mahasiswanya di situ masih banyak gak sih? Ada beberapa sih, banyak juga. Banyak juga ya. Oke, nah berarti lu nggak pulang kampung nih? Apa mudik? Nah kalau mudik sih gue bingung sih ya, mudik apa kagak. Tapi ya, kalau nggak salah. Kan nggak boleh mudik tuh. Nah, pendapatnya gimana gini? Kalau pulang kampung apa mudik bedanya tuh apa gitu? Kalau gue sendiri ya, pengetahuan gue kemarin gue baca-baca gitu kan. Kalau pas interview Presiden Jokowi sama Najwa Shihab ditanya gitu. Karena dia bilang mudik dengan pulang kampung beda gitu. Setelah gue baca-baca lagi, kalau yang membedakan itu kalau mudik itu identiknya dengan lebaran, menuju lebaran gitu. Orang-orang pada mudik ke kampung halaman. Itu identik dengan puasaan lah lebaran gitu. Cuman kalau pulang kampung itu yang gue baca, kalau misalkan kita ada seorang pekerja di Jakarta gitu, dia mau pulang ke kampungnya kapanpun itu, hari apapun itu gitu, selama itu bukan menyangkut dan puasa atau mau lebaran, itu disebutnya pulang kampung karena dia pulang ke daerah asalnya gitu. Kalau menurut lu dulu gimana dulu? Menurut gue ya sebenarnya ada gue jadi dari sudut pandang masyarakat aja ya. Kalau gue sebenarnya masyarakat tuh masih apa ya, masih ada yang nganggep
ini tuh sebuah lelucon, ada yang masih nganggap juga kayak dibawa serius juga gitu. Tapi emang ada benernya juga kalau mudik sama dalam secara artian itu ya, mudik sama pulang kampung tuh beda gitu loh. Secara teknis ya, kalau Iya. misalkan bicara secara teknis kan pulang kampung sama mudik tuh sama-sama aja gitu, Iya, berpindah sama dari aja. suatu kota ke kota yang lain kayak gitu kan. Iya, sama aja, emang sama aja, menurut gue juga sama aja. Tapi gue juga masih gak habis pikir sih kenapa Pak Jokowi kayak masih apa ya, masih bisa ngomong kayak gitu loh, kayak mudik sama pulang kampung beda gitu, kayak kayak Parah lu. kayak harus maksudnya harus apa gitu, kayak gitu ya maksudnya. Jadi bikin dua perspektif gitu loh dari masyarakat. Jadi ada yang nganggep ini Pak Jokowi omongannya ngaco lah, ngelantur lah ngomongnya, terus tapi ada yang bilang juga emang beda gitu loh secara artian mudik sama pulang kampung. Tapi kalau menurut gue ya, kalau misalkan pasti di setiap masyarakat itu udah punya dua persepsi yang berbeda gitu. Kalau ada yang menyangkut pautkan kalau ini dengan komedi atau lucu, ada juga yang dengan istilahnya apa ya, nggak ngambil pusing lah kalau ini dipermasalahin banget gitu. Itu ada juga yang masalahkan banget gitu kalau ini Buset, tuh banyak sebenarnya angin dul, beda gitu. Kenapa? banyak Coba. angin. Gitek apa Gimana? gitek apa kagak sih? Napas lu. Lanjut ya. Kalau misalkan ada orang yang nggak suka sama Pak Jokowi, nganggep ini tuh serius banget, kayak alah ngapain sih ini begini banget gitu, ini aja diurusin gitu. Cuman kan kalau kita kan karena udah kelamaan di rumah gitu, kita mah anggapnya sebagai hiburan aja lah gitu, selingan biar nggak terlalu gang banget di rumah, padahal mau udah stres banget gitu. Kuliah online apalagi kan. Itu dia lah, online apalah itu. Terus Centang menurut lu doang. guys gimana guys perbedaannya guys pulang Kalau- kampung sama mudik? Kalau menurut gue ya sebagai orang awam ya, kalau menurut gue kagak ada perbedaan sih ya. Sama pulang kampung yang dituju tetap sama kan. Teknisnya kayak gitu. Tapi kalau misalkan menurut gue ya pulang kampung sama mudik gitu. Pulang kampung itu ketika kita sedang ngerantau gitu dari emang kampung. Misalkan gue nih dari Ciamis, gue lagi ada urusan buat kuliah di Purwokerto. Nah ketika itu gue pulang kampung kayak gitu. Nah ketika misalkan mudik, kalau kita mudik nih, mudik tuh bisa aja kita nggak lagi ngerantau atau gimana kayak gitu. Misalkan gue lagi di Ciamis nih, Argi keluarga gua ke Argi kayak gitu kan, itu juga bisa disebut mudik kan. Bisa. Nah menurut gua juga kayak gitu sih. Sebenarnya kalau bagi gue ya cuman beda di masalah persepsi aja gitu. Kalau misalkan fokusnya sih tetap satu gitu, tetap pulang ke kampung gitu, ke kota asal gitu. Cuman kan karena ini mungkin lagi apa sih namanya, lagi dalam waktu puasa bulan Ramadan gitu. Karena kan identiknya kalau lagi mau lebaran itu mudik gitu. Lebih dominan mudik gitu, bukan pulang kampung gitu. Meskipun emang Iya. tujuannya itu sama gitu, arti katanya itu sama juga kayak gitu. Terus mungkin mudik sama pulang kampung ini menjadi obrolan topik-topik besar kayak gitu. Ada sampai meme-nya juga apa gimana ya? Kayak gitu. Kalau mudik gak boleh, pulang kampung malah boleh kayak gitu. Iya juga ya. Cuman kalau mau pulang kampung juga sekarang akses semua ditutup kan. Bandara operasional udah ditutup. Jalan-jalan juga perbatasan udah ditutup. Dia mau gimana? Boleh juga boleh kemana gitu. Masalahnya di kota-kota besar itu kebanyakan orang yang emang ngerantau gitu. Jadi ya otomatis itu adalah pulang kampungnya mereka kayak gitu. Kalau misalkan ngebahas dari segi kesehatannya juga emang gak baik sih, emang ya buat sementara inilah Ramadan kali ini gitu. Buat teman-teman yang misalkan lagi ngerantau atau di mana di zona merahnya itu, ya mending diem di rumah aja dulu kayak gitu. Buat kasih Sebenarnya- sayang keluarga juga sih kayak gitu. Gimana Dul? Iya, sebenarnya demi kebaikan, nggak cuma kebaikan orang yang ngerantau aja sih, dia kalau pulang juga, kalau dia tetap stay di tempat perantauan juga ya secara nggak langsung ngelindungin keluarga di rumah, Keluarganya. kamu halaman juga. Nah Iya, iya gitu. Harapan lu buat keadaan yang akan datang kayak gitu, mungkin pertama dari Bagas dulu. Harapan gue ya yang akan datang ya, semoga corona cepat hilang lah. Teman-teman yang di sini, teman-teman yang ingin balik tuh bisa balik lah, rindu sama orang tua juga.
Ada juga sih yang kayak namanya di Instagram tuh kayak video eh, ada orang yang dari perantauan balik nggak boleh balik lagi di rumah, kan ada tuh. Nah, pengennya sih ya, kayak dulu lagi bisa lebaran bareng sama keluarga, kumpul-kumpul makan gitu loh. Sih kalau lihat kayak gini. Iya. Mungkin dari Argi gimana, Gi? Kalau di gue ya, semoga ya semua ini bisa diatasi dengan cepat gitu. Terus kesadaran masyarakat dan pemerintahnya juga itu saling mensupport lah, saling menguatkan gitu. Kalau kita mau menuju satu titik yang bener-bener kita pengen, kan kita nggak bisa berjuang sendiri gitu. Apalagi nih Iya. nyangkut apa ya, satu negara dan banyak masyarakat, banyak orang gitu. Mau nggak mau kita harus apa ya, saling bantu lah. Kita ngebantu pemerintah buat ngejalanin apa sih namanya tuh, peraturan mereka, dan pemerintah juga mau menjalankan peraturan mereka untuk kesejahteraan kita sebagai masyarakatnya gitu. Dari kesadaran yang kecil-kecil itu juga bisa berbuah jadi besar sih kalau bagi gue. Kalau masyarakatnya itu mempunyai kesadaran yang besar gitu akan kalau gue mau sehat gitu. Cuman ya yang mau sehat bukan lu doang gitu, cuman orang lain banyak. Tapi kan ya dilihat lagi dengan kondisi kayak gini gitu. Jadi harus bisa berbagilah ke sama yang lain gitu. Ya sih gue mending, yang penting semua ini bisa diatasi dengan cepat lah, dengan baik gitu. Buat Abdul gimana, Dul? Harapannya, Dul? Harapan gue ya bener kayak dua orang sebelum gue bener tadi, semoga cepet beres keadaan kayak gini. Soalnya kalau mau ditanya juga, kalau pertanyaan dari gue tuh kayak mau sampai kapan sih kayak gini, mau sampai bertahun-tahun apa kalau kita harus ngerasain kayak gini gitu loh. Gue sih pengennya kayak semoga secepat-cepatnya ya dalam tempo bulanan ini ya cepet beres gitu loh. Terus semoga kesadaran dari masyarakat juga makin tinggi gitu loh buat memutus rantai penyebaran. Dan gue juga berharap juga sih kayak pemerintah tuh apa ya, nggak salah sasaran loh kalau buat kasih bantuan. Soalnya dari daerah sekitaran gue aja kayak orang-orang yang bener butuh bantuan tuh banyak gitu loh. Orang yang putus kerjaan banyak. Jadi apa ya, gue justru kalau takutnya nih kalau kondisi kayak gini dibiarin aja berlarut-larut, takutnya ada kerusuhan aja sih, itu aja sih. Takutnya malah nanti penjarahan ya gitu. Nah itu dia. Iya. Apalagi kalau dari persepsi gue ya, apalagi di negara kita ini sudah pernah gitu adanya penjarahan ini di tahun 98 ya kan. Nah itu Karena ya akan, kalau bagi gue sih akan aja gitu, akan terjadi lagi. Cuman karena kan kalau misalkan penanganannya itu cepat dan tepat sasaran gitu dari pemerintahnya, pasti bakal teratasi lah. Cuman gue di sini semata-mata bukan buat nyalahin pemerintah. Masalahnya kita semua di sini sama-sama salah gitu. Ada masyarakat yang kurang disiplin, atau langkah pemerintahnya yang kurang cepat atau gimana gitu. Karena balik lagi tadi ke yang perantauan ya, kalau misalkan di sini pegawai atau orang-orangnya itu dari PHK, orang-orang yang perantauan otomatis dia udah nggak punya biaya lagi, ya dia mau balik kampung lah gitu istilahnya. Ya udah nggak ada duit juga dia mau balik ke orang tuanya gitu. Cuman kan semua di sini ditahan gitu, harus mengikuti perintahnya dari pemerintah dulu. Untuk bisa dijaga dulu lah, nggak usah pulang gitu. Cuman kalau bagi gue, kalau misalkan emang mau bener-bener berlakuin kayak PSBB atau lockdown atau gimana, ya apa sih, bantuan untuk ke masyarakat yang kurang mampu itu lebih di apa ya, lebih ditepatin gitu loh, kayak yang bener-bener nggak mampu gitu loh yang dikasih gitu. Lebih disortir ya kayak gitu, masyarakat yang kurang mampu kayak gitu. Iya. Jangan sampai salah gitu. Harapan gue juga kurang lebih kayak gitu ya, kayak teman-teman yang udah dibilangin kayak gitu. Jadi buat masyarakat khususnya di Indonesia ya, ini bisa lebih kesadarannya lebih tinggi kayak gitu akan wabah ini kayak gitu, biar nggak terus berkelanjutan nih wabahnya. Jadi biar nggak lama kayak gitu di Indonesia. Nah juga mungkin buat pemerintah juga bisa lebih bisa lebih membuat kebijakan-kebijakan yang mungkin bisa menjadi loncatan besar kayak gitu buat penanganan
masalah ini. Oke, mungkin segitu aja podcast kali ini. Mungkin bagi teman-teman yang nonton video ini, tetap di rumah aja, tetap jaga kesehatan, tetap jaga keluarga kalian. Silahkan kalau kalian suka, silahkan di like, lalu di share. Kalau misalkan pengen berlangganan secara gratis, boleh langsung subscribe aja. Terus kalau misalkan ada saran-saran atau kritikan dari teman-teman semua yang dengerin, boleh langsung taruh di kolom komentar di bawah. Terima kasih, see you.